Hai guys, balik lagi di Moviespedia bareng gue Adi. Dan seperti biasa gue mau ngasih tahu terlebih dahulu bahwa apa yang gue sampaikan nih guys kemungkinan mengandung spoiler. Dan oke, tanpa basa-basi lagi, berikut adalah penjelasan Easter egg-nya. Nomor 1, petunjuk Thanos dan hal menarik lainnya. Episode 5 film series Loki diberi judul Journey into Mystery. Well, sebagai informasi aja nih guys, bahwa serial komik Marvel Journey into Mystery nggak hanya memuat soal sepak terjang Loki, namun juga merupakan debut pertama kali dari karakter Thor. Nah, ngomongin soal karakter Thor nih guys, ternyata dalam salah satu adegan di dalam film ini turut menampilkan Mjolnir yang tergeletak begitu saja, dan bahkan ada juga karakter Trog yang terkurung di dalam toples. Well, sesuai namanya, Trog merupakan kombinasi antara katak dan juga dewa petir. Cerita Trog pun bermula dari manusia yang bernama Simon Welterson yang kemudian diubah menjadi kodok dan kemudian dia diberikan kekuatan Thor setelah berhasil mengambil Mjolnir. Nah, selain kedua hal tersebut, ada juga hal menarik lainnya nih guys, yaitu munculnya helikopter yang bertuliskan Thanos. Nah, momen Thanos naik helikopter memang diketahui ada dalam komik Marvel yang berjudul Spidey Super Stories nomor 39. Well, sayangnya penampilan Thanos berhelikopter ini justru menjadi bahan ejekan dari penggemar Marvel karena mereka merasa kok kayaknya kurang cocok ya dengan kegarangan dari Mad Titans. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya helikopter Thanos itu eksis di dalam film ini, maka apakah varian Thanos lainnya juga bakalan muncul ya guys dalam episode mendatang? Nomor 2, mengenal Elliot. Sosok Elliot sebagai makhluk yang melahap dan juga menghancurkan segalanya di ruang kehampaan mendadak mencuri perhatian penonton. Well, sebagai informasi aja nih guys, bahwa di dalam komik Marvel, Elliot menganggap dirinya sebagai makhluk pertama yang tidak terikat oleh waktu. Elliot pun diceritakan memakan energi dan siapapun atau bahkan apapun yang dianggap mempermainkan waktu, dan bisa dibilang karena kebiasaan Elliot inilah ia kemudian mengincar atau bahkan menjadi musuh dari penjelajah waktu seperti Kang the Conqueror yang juga dikenal sering berkunjung di berbagai zaman untuk menciptakan banyak multiverse dan kemudian ditaklukkan. Nomor 3, benarkah Kang the Conqueror dihancurkan oleh Elliot? Mid-credit scene Loki episode 4 lalu nggak hanya memunculkan 4 varian Loki, namun juga reruntuhan gedung yang diduga adalah Stark Tower. Well, ternyata nih guys, dalam episode 5 kali ini, identitas tower tersebut kemudian terungkap bertuliskan Kang. Nah, sebagai informasi aja nih buat kalian, bahwa dalam komik Avengers tahun 2015, Tony Stark diketahui menjual tower kesayangannya itu kepada Kang Enterprise. Nah, Kang Enterprise sendiri dipimpin oleh seorang CEO yang dijuluki Tuan Gryphon yang misterius. Well, menariknya nih guys, belakangan diketahui di dalam komik bahwa Tuan Gryphon misterius merupakan alter ego atau identitas lain dari Kang the Conqueror yang terjebak di bumi pada abad ke-21 guys. So, dengan hancurnya Kang Tower yang diduga ulah Elliot, maka akankah itu berarti turut menewaskan alter ego Kang the Conqueror? Atau justru varian Kang the Conqueror malah berhasil selamat dalam ruang kehampaan guys? Nomor 4 teori soal pemilik kastil di ending episode 5. Teori pertama, kastil Dr. Doom. Dr. Doom sebagai karakter antagonis sekaligus antihero memang di dalam komik dikenal sebagai politikus sekaligus pemimpin tertinggi dari kerajaan Latveria dan juga memiliki kastil yang terletak di puncak gunung. Nah, ada sebagian penggemar Marvel yang berasumsi bahwa terjadi kemiripan visual terutama soal kastil di ending episode 5 dengan yang ada di dalam komik karena keduanya sama-sama bernuansa arsitektur Eropa. Nah, selain itu ada juga yang mengaitkan soal pernyataan dari Marvel bahwa film Fantastic Four memang bakal digarap dan dirilis tahun 2023. Dan oleh karena itu mungkin aja ya guys bahwa Dr. Doom yang menjadi salah satu lawan dari Fantastic Four bakal ditunjukkan sedikit eksistensinya dalam film series Loki. Nomor 2, kastil Kang the Conqueror. Meskipun aktor Jonathan Major telah membantah soal keterlibatannya sebagai Kang the Conqueror dalam series Loki, namun masih ada sebagian penggemar yang yakin bahwa kastil yang terlihat di ending adalah miliknya guys. Salah satu yang mendasari ini adalah karena Kang the Conqueror sebagai penjelajah waktu dikenal dalam banyak nama. Dan salah satu julukan Kang dalam komik adalah Immortus. Well, Immortus pun memiliki kastil yang disebut sebagai Kastil Limbo karena lokasinya yang terletak di dunia lain. Nomor 3, kastil Elliot. Seperti yang udah gue bahas tadi bahwa Elliot adalah musuh dari Kang the Conqueror dan bahkan di dalam komiknya, Elliot pun selalu ingin menunjukkan bahwa eksistensinya itu dapat melebihi pencapaian Kang dan juga kerajaan yang dikuasainya.
So, dengan menunjukkan kekuatannya, Allied versi komik pun diceritakan sempat memiliki kerajaan yang bahkan luasnya 2 atau bahkan 3 kali lipat jika dibandingkan dengan pesaingnya, yaitu Kang the Conqueror. Teori 4, kastil varian Loki yang jahat dan juga kuat. Loki adalah karakter yang dikenal licik, suka menipu, dan juga ambisius. Dan oleh sebab itu nggak heran ya guys, kalau ada penggemar Marvel yang menduga bahwa kastil tersebut sebenarnya merupakan milik varian Loki yang jauh lebih kuat dan bahkan lebih jahat dibandingkan varian lainnya. Dan selain itu ada juga asumsi soal munculnya varian Loki super ini, terutama setelah dalam episode 5 kemarin kalian bisa melihat bahwa ada banyak banget varian Loki yang muncul, dan belum lagi varian Loki di episode-episode sebelumnya yang seolah-olah menjadi target dari TVA untuk dimusnahkan. So, dengan sikapnya yang sombong dan juga ambisius, maka bukan gak mungkin ya guys kalau varian Loki super ini ingin menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya varian Loki yang eksis dan bahkan terkuat di universe. Marvel pun kemudian diduga sejak awal menggulirkan teori soal Kang the Conqueror, kemudian Dr. Doom dan juga Allied untuk dalam tanda kutip mengecoh atau bahkan menipu penonton sebagai bagian klimaks dari film seriesnya yang mengusung judul Loki, yang memang selama ini dia dikenal sebagai dewa penipu. Nah, seperti biasa gue ada pertanyaan, yaitu menurut kalian siapa pemilik dari kastil yang terdapat di ending dari film Loki episode 5? Well, gue rasa itu dulu ya guys. Gue Adi dari Moviespedia, undur diri dulu. Sampai jumpa di penjelasan easter egg menarik lainnya. Tetap semangat dan sehat buat kalian, dan peace out.